Halo guys, balik lagi sama gua. Udah kelihatan lah ya MacBook Pro ya. Dan gua udah story juga gitu kan. Gua tuh menggunakan MacBook Pro ini sebulan ada Jor ya? Ada sebulan ya? Gue habis ngecek invoice-nya tuh sebulan. Sebulan ya? Udah sebulan ya? Udah bacot. Iya, sebulan ya. Ya ini video ini disebut gak? Sebut. Berarti video ini disupport oleh Studio Ponsel. Terima kasih Studio Ponsel. Mas Alvin. Terima kasih Mas Alvin sudah membuat hidup saya seperti di surga selama 1 bulan ini. Kenapa? Ini gue unboxing sambil gue jelasin. Jadi MacBook Pro 2021 yang ukuran 16 inci ini tentu saja udah di unboxing ya. Ini hanya untuk menambah proses dalam video. Jadi gue packaging ulang. Ini MacBooknya, ya gue taruh sini. MacBook Pro yang gue pegang ini versi chipnya M1 Pro. Berarti yang which mean bukan yang teratas. Tapi nanti performa lu bisa lihat ya. Kalau di sini laptop ini tuh harganya kemarin berapa, Jar? 30. Ini 30? Iya, ini yang 30. Soalnya kan kalau yang 40 tuh yang RAM-nya tuh lebih. Oh, ini 30? Yang 30. Kan gue lihat dari storage ya. Oh. Gue kira yang 40 kan? Gue kira yang 40-an. Gue juga kira yang 40 ternyata 30. Ini 30? Iya. Oh, ini udah enak begini nih 30. Oh, jadi saya mengubah kesimpulan saya tadi ya di kepala. Gue baru tahu harganya 30. Jadi ini pakai M1 Pro yang dimana awalnya sempet ya gue pikir ya M1 sejauh apa sih, karena kan M1 gue udah coba tuh di Mac Mini Jordi dan emang nggak terlalu jauh banget performanya dari si versi Intelnya. Yang padahal Mac Mini tuh bisa dibilang tuh salah satu yang udah sangat-sangat apa ya? Kenceng gitu dalam seri M1 gitu. Dia tuh yang paling banyak cooling solutionnya, jadi paling kenceng gitu setelah sebelum Mac ya iMac gitu yang layar doang. Itu yang udah paling kenceng tuh iMac tuh. Nah, bawahnya tuh Mac Mini, bawahnya MacBook Pro, bawahnya lagi baru MacBook Air. Yang dimana hal itu sangat mengejutkan untuk saya ketika saya memegang laptop ini ya. MacBook M1 Pro ini kalau gua nggak salah ingat, dia itu ada nambah chip GPU-nya tuh sampai 2 kali lipat. Okay. Dan ukurannya juga 2 kali lipat. Lebih besar dari si M1 biasa. Yang tergambarkan secara jelas dalam segi performanya. Yang dimana, gila ini sih kenceng banget sih, parah ini. Ini tuh saking kencengnya ya, dengan harga, tadinya kan gue kira 40-an. Gue pikir ya cengli lah, karena dengan layar yang diberi, ya kan, dengan performa yang kita dapetin gitu kan. Nah ini langsung bunyi tuh, langsung dong gitu kan, ciri khasnya Apple. Nah, itu masuk akal gitu dengan harga segitu, 40-an. Oke lah gitu menurut gua. Karena ini untuk produktivitas sangat-sangat bagus gitu. Tapi ternyata harganya 30-an. Bocoran aja secara performanya. Sebenarnya performa nggak akan gue bahas lengkap, karena gue cuma bakal benchmark standar aja. Karena secara performa, laptop ini, si M1 Pro ini setara dengan PC gua. Bahkan lebih tolol gitu ya. Dalam segi yang tentu in a good way. Karena dia PC gue itu kan pakai 3800 XT, Ryzen 7 3800 XT. VGA-nya sekarang itu currently gue pakai 3070 Ti dari Colorful yang memang kencang banget gitu dalam performanya gitu. Apalagi untuk ngerender segala macam. Dan gue temukan, kan gue hari-hari ngedit pakai PC itu. Dan selama sebulan gue full sama sekali gue nggak pegang PC gue. Gue cuma ngedit dari sini, sama sekali gue nggak nyentuh PC gue untuk ngerender. Dan bahkan lebih kenceng kalau di After Effects. Hal ini cukup aneh karena After Effects di Mac sendiri itu belum versi M1, masih versi Intel yang dimana masih menggunakan Rosetta untuk nge-translate versi Intel ke versi M1. Dan itu udah sebegitu optimize-nya. Dan untuk Premiere sendiri, ini yang paling goblok nih, ini goblok banget nih. Si Premiere-nya itu udah versi M1, udah spesial untuk M1. 40. Ini 40? Iya. Tetap lebih murah dari PC gua, karena PC gua total harganya tuh semua gocap. Dan kenapa nih? Ini kenapa nih? Sabar kan. Oke, kan salah pencet deh. Dan untuk harga 40 kan PC gue itu ya 3070 lagi mahal ya kan, 3800, mobo, casing segala macam, dan layar itu menjadi hal paling penting menurut gua. Kenapa? Karena dari segi layarnya sendiri dia udah pakai display XDR 1600 nits. Yang dimana kalau lu mau dapetin di PC ya minimal lu beli 1600 sih belum ada sih. Seingat gue yang punya Asus itu 1000 nits. Dan itu harganya 25 juta sendiri. Sampai 35 juta. Dan untuk lu beli display XDR-nya sendiri, di sini harganya 40 ya tuh monitor ya? Di sini.
Soalnya nggak masuk, gue nggak tahu harganya berapa tuh display SDR. Walaupun ya bisa bilang ini layarnya nggak segede itu. Layarnya emang nggak segede itu, tapi ini 16 inci, ya kan? Dan setelah gue pakai, gue bisa ngedit tanpa second monitor. Dan kalau lu mau pakai second monitor tinggal colok, karena ya emang dia ada full size HDMI di sini. Karena kan kalau di MacBook Pro yang M1 itu kan cuma 4 biji Thunderbolt atau 3 biji konfigurasinya. Dan di sini ada 3 Thunderbolt 4 tentunya. Di sini ada HDMI, terus di sini ada SD card reader yang GOX. Ini emang laptop produktivitas to the max gitu ya. Sesuai dengan namanya, MacBook Pro 16. Dan kalau lu mau bikin PC yang sekencang ini, ya udah, sekarang kita jabarin harganya ya. VGA kalau mau sekencang ini, ya memang ini nggak bisa buat main game ya, tapi untuk produktivitas nih gue hitungnya nih ya. 3070 minimal itu harganya 22 juta sampai 24. 3800 XT harganya 5 sampai 6 juta. Mobo lu minimal mesti pakai B550 atau pakai B450 yang which mean harganya sekitar 2 juta sampai 3 juta. Ya kan? Itu baru si Mobo, prosesor sama VGA. Untuk storage, nah memang si Apple menjual storage di sini harganya, memang the best Apple kalau jual harga storage ya. Ini cuma 512 nih internalnya. Dan kalau untuk ya kalau lu pakai PC gitu ya, emang storage-nya bisa sesuka-suka lu pakai hard disk eksternal segala macam. Tapi memang kalau di sini sendiri storage menjadi part paling mahal. Tapi memang kalau lu ngomongin secara performa, memang ini sama dengan PC gua harganya 40 plus layar yang 1600 nits. Plus speaker yang kalau lu setel nih ya, gue setel apa ya, yang nggak ada copyrightnya ya tentunya ya. Speakernya itu kalau tiap kali gue nyalain ya, kan anak-anak suka nggak tahu kalau gue lagi nyetel lagu pakai MacBook gitu. Mereka tuh selalu kira itu standalone speaker gitu, standalone speaker yang dimana memang suaranya luar biasa gitu. Karena kalau untuk segi speakernya sendiri, untuk sebuah laptop sebenarnya nggak masuk akal untuk punya sound yang seciamik itu. Ini gue setel dari Artlist ya. Nggak jelas kan? Nggak masuk akal speakernya. Apalagi lu buat nonton. Yang paling nggak masuk akal adalah ketika lu pakai buat nonton. Buat nonton itu, karena dia speakernya itu punya 6, jadi 2 subwoofer, singkat gua. 2 subwoofernya itu dia atas bawah, saling cancelling gitulah ceritanya tuh subwoofer. Biar suaranya makin kenceng. Terus ada 4 tweeter totalnya. Dan kalau lu buat nonton film, memang karena ini laptop, dia nggak bisa memberikan efek surround sound. Karena speakernya ada di depan lo. Tapi, karena speakernya di depan lo, ilusi yang diciptakan adalah ada sebuah box yang lo bisa lihat arah suaranya kemana. Sesuai dengan layar yang ditampilkan gitu. Dan memang itu sesuatu yang sangat anjing. Itu pas gue pertama kali pakai nggak ngerti gue itu gimana caranya. Karena gue belum pernah megang laptop yang punya speaker kayak gini. Even laptop yang harganya sampai 100 juta. Dari ROG gitu contohnya. Memang speakernya nggak pernah ada yang sebagus ini. Makanya menurut gua dengan harga 30, 40 lah, let's say 45 juta. Dan emang lu pakai buat kerja untuk 3D, untuk desain, untuk ngedit, ini tuh semua bisa lu lakuin di sini. Gak ada yang membottleneck lu. Walaupun RAM-nya cuma 16 GB, main gua bisa render AE sama Premiere bareng dan gak nyolok baterai. Ngerender video 4K RAW di sini yang durasinya 15 menit. Itu tuh cuma 12 menit dan gua gak nyolok baterai. Dan itu emang run full aja gitu. Fully run gitu. Dan kalau lu colok baterai ya memang durasi sama. Tapi kalau lu memang harus ngerender darurat di jalan. Kalau Windows itu kalau lu nggak colok itu kan dia bakal nurunin konsumsi dayanya. Yang dimana nggak bisa lu harapin lah kalau buat ngerender kalau lu nggak nyolok. Kalau di sini lu sambil jalan lu render terus lu tutup, dia tuh tetap jalan rendernya. Dan selesai. Gue dari kemarin tuh lagi pas raker sama anak-anak di puncak. Gue ngerender ada kali 3-4 video di sini dan gue nggak ngecas dan gue ngerendernya gitu di kaki gue pakai sesuai dengan namanya laptop gitu. Pertama nggak panas, 2 video cepet kelar. Si gokil sih menurut gue. Terlebih display XDR-nya yang menurut gue memang menjadi nilai jual utamanya karena dia menggunakan display XDR yang full size dimasukkan ke dalam sebuah laptop yang dimana kalau lu video editor, lu ngerti kalau lu mau ngedit konten HDR tuh mahal banget budgetnya dan lu butuh monitor khusus yang memang mensupport HDR yang sekarang itu standarnya HDR 1000, berarti lo harus punya monitor yang HDR 1000. Dan Apple sudah memprovide ini dengan display XDR-nya yang 1600 nits, yang dimana menurut gua secara harga sebenarnya ini lebih worth it ketimbang lo ngerakit PC. Cukup aneh memang melihat positioning laptop ini karena harusnya MacBook itu mahal. Dan kan yang kita tahu barang Apple itu selalu overpriced. Dan di sini ternyata lebih murah daripada
semua yang disediakan di platform lain. Dari keyboard tentu nggak ada masalah. Di sini juga udah ada Touch ID. Notch ini tuh nggak ganggu sama sekali nih. Notch ini tuh sama sekali tidak menghalangi penggunaan lu sama sekali. Karena secara otomatis si macOS-nya ini mengasumsikan layar lu cuma sampai sini. Jadi sisanya itu khusus untuk control panel. Yang kalau lu dulu pakai MacBook selalu kemakan sama control panel, sekarang control panel lu punya tempat sendiri untuk mereka nongkrong ya, yaitu di bagian notch ini. Jadi nggak akan mengganggu sama sekali. Cuman memang ada sedikit bleeding, gue nggak tahu kenapa, harusnya dipepetin aja ke atas gitu ya, biar nggak terlalu makan tempat dan aneh gitu positioningnya kalau ada bleeding dikit nih. Ini lo bisa lihat nih garis dikit nih. Sikan kan kalian nih, garis dikit nih. Nah, itu cukup aneh memang. Tapi kalau ngomongin masalah produktivitas, ini laptop juara nggak ada kalahnya. Nggak ada lawannya. Karena di laptop harga 40 juta dari Windows sendiri, dan platform Windows sendiri, dari segala vendor gue belum menemukan yang sebegini kencangnya dan sebegini memadainya dalam hal produktivitas. Karena untuk desain tentu udah 100% Adobe dan juga 100% sRGB dan udah 1600 nits, udah 120 Hz. Ya mau apa lagi yang dicari gitu, udah mini LED malah. Kalau buat nonton dan buat, ya emang enak banget sih emang buat nonton. Dan dari suara, gue bisa ngedit dari sini karena suaranya jauh lebih akurat daripada headsetnya gue pakai. Dan juga kalau untuk ngomongin ngetik-ngetik, ini laptop keyboardnya udah enak banget karena dia udah pakai versi keyboard terbarunya dari Apple. Dan untuk ngomongin charging, cepat, ada fast charging karena ini yang 140 watt. Memang lo akan menambah sedikit doku lu untuk membeli charging 140 watt ini. Tapi menurut gue sangat worth it karena lu colok bentar, ini baterai bisa tahan seharian. Dan menurut gue itu perlu banget, dan chargingnya tuh lucu ya, ini kayak lagi tactical banget gitu. Jadi kalau gue bawa selalu gue pisah, biar gampang nyimpennya tuh. Jadi nggak terlalu makan tempat. Kalau dari gue segitu aja. Kalau ngomongin performanya, lu bakal lihat slideshow yang bakal gue kasih lihat masalah performa. Kalau untuk detailnya nanti akan gue bawain detail M, di mana nanti detail M gue bakal megang MacBook yang versi di atasnya lagi, yaitu yang menggunakan M1 Max. Untuk segi performa ini aja udah menarik, apalagi M1 Max itu akan gue coba. Itu gue nggak tahu bakal secepat apa lagi. Paling ya ngerender MOV tuh udah pasti Ghostber ya, karena memang itu yang dijual Apple untuk ngerender MOV. Tapi segitu aja dari gue, karena detail gue nggak bisa panjang-panjang ya. So bye bye guys. Udah 12 menit. Ya bye bye guys.